生，满意不？巨无洲，请随我上第一辆马车。学兄，等等，最后一辆车有什么特别吗？公子好，你准备的保留节目。师弟，你怎么不去前面坐？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari San Qian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di part sebelumnya, kita sudah tahu mengenai Wuzhou ketua Mo, Xuanwei, Luoqi, dan Ruo Sui yang kini menuju pada Akademi Jixia. Dikatakan perjalanan mereka saat ini atas dasar turun gunung seperti yang disebutkan oleh ketua Mo. Namun sebenarnya perjalanan ini didasari kepentingan dari ketua Mo yang ingin mengambil cincin Tao pada istrinya Wuzhou. Singkat cerita, mereka pun sampai dan bertemu dengan para murid Akademi Jixia dan juga salah satu tetuanya. Namun seperti biasa, di mana ada Wuzhou di situ pasti ada masalah. Diketahui Wuzhou yang tidak terima atas penyambutan Akademi Jixia terhadap Sekte Dao membuat Wuzhou mulai berakting meminta Akademi Jixia untuk menyambut kedatangannya. Alhasil penyambutan pun dilakukan, tapi lagi-lagi si Wuzhou kembali berulah dan menyinggung acara penyambutannya yang dirasa tidak layak. Jadinya si Wuzhou dengan Xuanwei pun membuat sebuah rencana untuk mempermalukan. Ya, tiada lain adalah Akademi Jixia dengan mengadakan acara penyambutannya sendiri. Jelas, situasi di sana semakin mencekam akibat Wuzhou yang terus menyinggung tetua dan semua murid Akademi Jixia. Bisa dilihat semua warga juga menikmati acara penyambutan buatan Wuzhou dibandingkan acara penyambutan buatan Akademi Jixia. Tentu saja ini adalah ulah Xuanwei karena dengan kekayaannya dia bisa membeli, menyewa hingga membuat acara hajatan seperti ini. Para warga yang melihatnya mereka menjadi kagum dengan kemewahan dari acara ini. Para murid Jixia yang menyaksikan ini jelas mereka sangatlah kesal. Mereka beranggapan jika Wuzhou benar-benar ingin mempermalukan akademi mereka. Dan kini muncullah dalang di balik acara ini yang tiada lain dan tiada bukan adalah si Xuanwei. Dengan gaya nyentriknya, ia pun bergerak maju ke tengah-tengah semua orang dan melakukan pose. Dengan pedenya ia kemudian menanyakan pendapat Wuzhou mengenai acara yang dia buat, apakah Wuzhou puas. Namun Wuzhou tidak mau mengatakannya, itu karena adanya ketua Mo di sampingnya yang lebih pantas untuk menilainya. Dengan tawa liciknya, ketua Mo memuji si Wuzhou hingga mengatakan anggapan jika acara besar ini secara tidak langsung itu telah mempermalukan para murid Akademi Jixia. Dengan aktingnya di depan tetua Jixia, ketua Mo meminta Wuzhou untuk tidak melakukan hal ini lagi. Lagi-lagi si Wuzhou tentu sudah mengerti dengan perkataannya. Jelas saja salah satu murid Akademi Jixia mereka semakin kesal yang bahkan langsung bergerak untuk menghajar Wuzhou. Tapi hal itu dihentikan oleh rekannya. Kembali ketua Mo dengan aktingnya meminta maaf kepada tetua Jixia karena muridnya telah melakukan ini. Ia menyinggung jika dirinya tidaklah mengetahui jika muridnya akan mengadakan acara penyambutan yang lebih megah dari Akademi Jixia. Oleh karena itu, ketua Mo meminta sang tetua agar di masa depan tidak melakukan debat dengan si Wuzhou. Tentu meskipun sang tetua mengiyakan, tapi dalam hatinya dia merasa gerah akan sikap si Wuzhou yang secara tidak langsung telah memukul wajahnya akibat malu. Segera dia pun meminta tetua Mo untuk memasuki ke dalam kota. Alhasil ketua Mo pun setuju dan sebelum pergi, dia pamit terlebih dulu pada semua muridnya. Nah kan benar kata Mimin guys, setelah kepergian ketua Mo, sang tetua Jixia terlebih dulu melihat ke arahnya si Wuzhou, yaitu dengan wajah yang seperti ingin menghajarnya. Tapi kali ini tak ada yang bisa dia lakukan, jadinya ia pun segera pergi.
Di sana Xuan Wei begitu senang karena acara yang telah ia buat sebenarnya telah disukai oleh Ketua Mo. Dia berterima kasih pada Wuzhou karena tadi dia telah memerintahnya mengadakan acara ini, jadinya Ketua Mo sangat senang kepada Xuan Wei. Dengan pedenya si Wuzhou mengatakan jika Xuan Wei ingin seperti ini lagi, maka ikutilah dirinya karena di masa depan Xuan Wei pasti akan mendapatkan pujian yang lebih dari ini. 这次多亏了你。保证你以后吃香的喝辣的。 Selain itu, para murid lain alias Ruosui juga mempertanyakan dari manakah Wuzhou mendapatkan ide membuat acara semegah ini. Dia mengatakan jika acara ini sangatlah luar biasa. Begitupun dengan murid penunggang, dia merasa bangga kepada Wuzhou karena berkat dirinya, para murid Akademi Jixia dipermalukan. Tak lama dari itu, Xuan Wei kemudian mengajak semuanya untuk segera masuk ke dalam keretanya. 请随我上第一辆马车。 Semua orang diminta masuk ke gerbong pertama, sementara Xuan Wei mengajak Wuzhou masuk ke gerbong terakhir. 学校，等等，带你坐最后一辆车。 Dari sini si Wuzhou tampak penasaran dengan ajakan Xuan Wei, jadinya ia pun pergi mengikutinya. 最后一辆车 Sebelum masuk 有 si 什么 Wuzhou 特别吗？ terlebih dulu bertanya ada apa di gerbang terakhir. Dan ternyata inilah. Ya, di dalam gerbong terakhir ada begitu banyak wanita yang membuat si Wuzhou kaget bukan kepalang. 公子好。为的保留节目。 Awalnya Wuzhou tidak setuju untuk memasukinya, tapi si Xuan Wei tetap memaksanya, jadinya ia pun menurutinya. Di saat itu tiba-tiba terdengar suara dari luar meminta Wuzhou untuk segera keluar dan segera masuk ke dalam gerbong pertama bersama mereka. 徐师弟，你怎么不去前面坐？前面去呢。 Tentu itu adalah suara Luoqi yang menanyakan kepada Wuzhou apa yang sedang dia lakukan. Luoqi mengatakan jika Ruosui lah yang meminta Wuzhou untuk masuk ke gerbong pertama. Di sana mereka memanggil karena heran kenapa si Wuzhou tidak ikut bersama dengan mereka naik ke kereta kuda di bagian paling depan. Kondisi ini pun membuat si Wuzhou panik karena jika rekan-rekannya tahu kalau dia sedang dilayani oleh beberapa wanita, maka pamor baiknya sebagai murid teladan bagi wilayah Daojong itu akan tercoreng. Ketika Wudi membuka pintu kereta, dengan cepat si Wuzhou menendang kedua wanita sembari berteriak kalau Xuan Wei lah yang sudah bertindak terlalu jauh dengan membawa dua orang wanita kepada dirinya. 陈师兄、吴师兄， 你实在是太过分了。 Ya, tentu saja semua ini hanyalah akting agar nama baik si Wuzhou tidak tercoreng. Di saat Xuan Wei hendak membantah semua ucapan yang dikeluarkan oleh Wuzhou, dengan cepat si Wuzhou langsung menutup mulut Xuan Wei lah dengan sebuah apel. 这种事呢，自己好好在这里反省吧。 Akting dari si Wuzhou ini benar-benar membuat rekan-rekannya semakin kagum serta tidak menyangka kalau si Wuzhou mampu menahan godaan semua wanita. Di satu sisi Ruosui dan Luoqi kelihatan marah dan kecewa kepada Xuan Wei karena kelakuannya kepada si Wuzhou barusan. Xuan Wei yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi itu malah terjatuh dari atas kereta kuda. Di saat mereka semua berjalan ke arah kereta kuda paling depan, si Wuzhou terlihat menghela napas karena dia lulus dari bahaya pencemaran nama baik. Dia pun berencana untuk cepat menemukan Kimo karena banyak sekali godaan wanita selama Kimo tidak bersama dengan dirinya. Beberapa saat kemudian para rombongan murid-murid wilayah Daojong hampir sampai di sebuah rumah yang menjadi cabang sekte dari murid-murid wilayah Daojong di kota warisan. Di sini terlihat ada beberapa masyarakat yang merasa tidak senang dengan kedatangan mereka. Itu karena beberapa orang ini menganggap kalau si Wuzhou dan rekan-rekannya hanyalah beberapa orang pemula saja. Setelah murid-murid dari wilayah Daojong turun, mereka langsung disambit oleh dua orang yang menjaga kediaman cabang wilayah Daojong, yang mana salah satu di antara mereka bernama Geng Yong. Ketika si Wuzhou memperkenalkan diri kalau dia adalah ketua dari murid-murid yang turun gunung kali ini, si Geng Yong kelihatan sangat kaget di mana berita tentang semua perbuatan si Wuzhou selama di wilayah Daojong ternyata sudah menyebar sampai ke telinga mereka. Ternyata si Wuzhou ini sudah menjadi teladan bagi para murid-murid dari wilayah Daojong yang berada di dalam kota warisan. Si Wuzhou pun di sini kelihatan sangat malu karena ya semua berita tentang dirinya bukanlah apa-apa. Geng Yong pun di sini pada akhirnya mempersilahkan si Wuzhou dan rekan-rekannya untuk beristirahat terlebih dahulu karena mereka semua sudah melewati perjalanan yang begitu jauh. 耿师兄请。让开！我
我要挑战道宗弟子，挑战道宗天骄。愿与道宗天骄一战。 Tiba-tiba saja beberapa orang masyarakat yang tidak menyukai kedatangan si Wujo itu langsung menantang murid-murid dari wilayah Daojong untuk bertarung dengan mereka. 4 orang ini pun terlihat langsung memperkenalkan diri mereka masing-masing serta menyebutkan asal-usul mereka. Namun ada satu hal yang cukup menarik guys, di mana ada terlihat seorang kakek-kakek yang juga ingin menantang langsung para murid wilayah Daojong yang baru saja datang ke kota warisan. Melihat semua tantangan ini, Geng Yong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya saja karena sudah paham akan akibat tabiat dari beberapa orang tersebut. Dan karena ceritanya sudah usai, maka dari itu kita langsung sebut sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.